Ya, jadi ini mengenai pengkasaran partikel atau coarsening biasanya terjadinya itu setelah proses atau fase tahap pertumbuhan endapan ya. Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai penelitian kemudian pertumbuhan partikel secara baik secara termodinamika maupun secara kinetikanya kedua-duanya. Nah, pada akhir pertumbuhan itu akan ada distribusi partikel endapan yang fase beta di dramatik alfa dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Biasanya karena memang kecepatan pertumbuhan partikel di beberapa tempat itu berbeda-beda, prosesnya juga akan menghasilkan ukuran yang bisa saja berbeda-beda ya. Seperti ini. Jadi jika kita melihat seperti ini, jadi misalkan ada suatu endapan berjari-jari R1 dan juga ada endapan kedua berjari-jari R2 sesuai dengan, jadi kita melihatnya secara termodinamika ya, sesuai dengan hubungan Gibbs-Thomson sebelumnya seperti ini ya. Ini alfanya ada di sini ya untuk yang untuk apa? Diagram fase yang sebelum-sebelumnya. Di sini adalah K betanya untuk yang plat datar, kemudian di sini K betanya untuk P untuk R sama dengan R kritis ya. Kemudian semakin ke bawah itu ukurannya akan semakin besar ya, sehingga di sini adalah K beta di dalam fase beta ya, yang untuk R-nya itu sama dengan R1 ya di sini. Nah, kalau ini ya bisa saya gambarkan saja ini untuk R2 ya, R2-nya lebih bawah. Ya, ini di bawah lagi untuk yang plat datar. Nah, lalu ya, jika kita gambarkan seperti ini titiknya ada di sini, kemudian yang ini itu titiknya akan ada di bawah sini. Ya, ini kesetimbangannya, kemudian ini akan memotong ya, kira-kira ini sebenarnya memotongnya satu titik ya, seharusnya ya gambarnya. Titik di sini dan motong titik di sini di satu titik. Lalu ini adalah X beta. Jadi konsentrasi atom kesetimbangannya ya, saat kesetimbangannya yang bersetimbangan dengan alfa yang berkesetimbangan dengan endapan berukuran B sama dengan R1 ya di sini. Dan ini ada XB alfa yang berkesetimbangan dengan endapan berukuran R2 endapan. Jadi yang ini maaf ini ini adalah R2 ya, salah. Jadi yang di sini ini adalah R2, yang di sini adalah R1. Jadi XB alfa R sama dengan R1 itu lebih besar ya, secara kesetimbangannya. XB alfa R sama dengan R2. Jadi unsur-unsur yang berkesetimbangan di sini, kesetimbangan lokalnya itu akan mengikuti ini ya, seperti ini. Jadi yang ini lebih besar dibandingkan yang ukurannya R2 lebih ukuran 8 betanya itu lebih besar. Ini sebenarnya sudah diturunkan dari hubungan Gibbs-Thomson ya. Ini XR-nya itu dia akan berbanding terbalik ya. X alpha R itu akan berbanding terbalik dengan ukurannya. Jadi semakin kecil ukurannya, konsentrasi ininya akan lebih besar dibandingkan yang ukurannya lebih besar. Dari sini jelas ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, akan mengakibatkan gradien konsentrasi ya. Jadi perbedaan antara gradien konsentrasi kesetimbangan di R1 dan di gradien konsentrasi kesetimbangan di R2. Nah, apa akibatnya? Nah, ini sudah akibat adanya perbedaan jadi konsentrasi kesetimbangan lokal atom B unsur pemadunya di dalam matriks alfa, jadi di sini di sekitarnya yang setimbang dengan endapan beta berukuran R1 ya. Jadi ada di sini.
Jadi di sini ada alfa plus beta ya. Nah, ini alfa di sini yang kesetimbangan dengan beta di sini. Di sini juga ada alfa plus beta antar mukanya ya. Nah, karena perbedaan konsentrasi di sini itu akan mengakibatkan difusi dari atom B-nya itu dari antar muka di sini, antar muka alfa beta R1 ke antar muka beta R2 ya. Jadi difusinya kan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, jadi dari sini itu akan berdifusi ke sana. Nah, jadi seperti ini ada gradien konsentrasinya ya. Ini X B dalam alfa bisa ditulis seperti itu ya. Atom B, konsentrasi atom B di dalam matriks alfa yang berkesetimbangan dengan endapan berukuran R1 dan R2. Di sini lebih tinggi yang R1, di sini lebih rendah yang R2. Kemudian terjadi flux difusi atom B-nya, sehingga nanti konsentrasi R1 ini akan turun ya ke sini, dan ini akan semakin turun, semakin mengecil ya. Ukuran ini akan semakin mengecil dan ukuran ini akan semakin membesar, karena akan terjadi difusi dari atom B-nya itu. Nah, jadi akibatnya partikel endapan yang ukurannya besar tadi, R2, itu akan membesar, dan yang berukuran kecil itu akan semakin kecil dan hingga akhirnya larut. Jadi kira-kira seperti ini, yang ini akan mengecil, lama-kelamaan dia akan menjadi larut. Nah, ini adalah proses yang dinamakannya quarsening atau pengkasaran partikelnya ya. Jadi jarak antar endapannya itu akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jaraknya misalkan R. Nah, jarak antar partikelnya itu akan berpengaruh terhadap penguatan material ya, karena dia lebih longgar dalam menahan pergerakan dislokasi ya di sini di dalam batas di dalam butiran di sini. Jika ada dislokasi akan bergerak di sini, dia karena jaraknya lebih besar, ya dia akan lebih mudah melewati partikel endapannya itu dibandingkan jika jaraknya itu sangat rapat, dislokasi yang bergerak itu akan sulit untuk melewatinya ya, atau dia bisa menahan dislokasi lebih banyak sehingga lebih kuat materialnya. Nah, jadi semakin pendek jarak antar endapan, maka penguatannya itu akan semakin meningkat. Jadi kekuatannya itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Ini lambda ya, jaraknya itu. Ya, ini misalkan jarak awalnya dari sini ke sini itu lambda ya. Kemudian karena ada perbedaan ukuran, nanti jaraknya itu akan berubah jadi seperti ini. Ini seharusnya di dalam butiran ya, di sini perbedaannya mungkin. Nah, jadi ini yang dinamakan proses pengkasaran partikel, yang awal di sini adalah pertumbuhan endapan dari mulai GP Jones, kemudian menjadi theta aksen, dan kemudian theta double aksen, kemudian menjadi theta aksen. Nah, fase yang selanjutnya itu biasanya disebutnya saat dia sudah melewati peak hardness-nya itu disebut pengkasaran endapan atau overaging ya. Ini biasanya disebut overaging jika saat perakuan agingnya itu melebihi waktu aging yang seharusnya, sehingga kekuatannya sedikit menurun dari peak of hardness-nya. Ini kekuatan puncaknya ya. Kemudian jadi akibat dari atau penyebab dari overaging dia menurun kekuatannya itu tadi ya, karena endapan penguatannya mengalami pengkasaran atau coarsening. Ya, ini mengakibatkan jarak antar partikelnya itu menjadi semakin jauh sehingga kekuatan paduan itu akan menjadi semakin menurun ya. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan pada temperatur tinggi ya. Jadi saat prosesnya
dia temperatur tinggi, atom-atomnya itu akan lebih mudah berdifusi, mudah bergerak dan akan lebih mudah berdifusi ya. Jadi secara saat dioperasinya, ya jadi operasinya kan di temperatur tinggi ya, sehingga saat operasi akan terjadi proses pengkasaran partikel. Jadi ukuran yang lebih kecil itu akan karut sehingga akhirnya nanti hilang. Jadi pada proses temperatur tinggi, proses pengkasaran ini harus diperkecil ya. Nah, untuk memperkecilnya pasti harus ada parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi coarsening. Harus dipelajari terlebih dahulu di sini. Nah, jadi terutama untuk kestabilan partikel endapan, terutama pada paduan super, karena ini kan dioperasikannya di temperatur tinggi ya, seperti bilah turbin yang ada di dalam mesin jet pesawat terbang itu. Penguatan endapannya adalah gamma prime itu ya, gamma prime Ne3Al. Atau ada juga Ti dan juga tantalum di situ. Nah, jadi perhatian besar bagaimana menurunkan laju coarsening di sini ya. Coarsening dari gamma prime-nya ini. Nah, jadi itu secara termodinamika tadi ya. Untuk jika ada perbedaan ukuran ya pasti akan ada perbedaan konsentrasi kesetimbangannya ya. Jadi ukuran yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Kalau ukurannya relatif seragam ya tentu saja dia akan secara termodinamika ya ininya akan sama ya. Jadi tidak ada nanti perbedaan gradian konsentrasi. Terutama yang untuk yang lebih kecil nanti misalkan ada yang ini kecil dibandingkan ini ya pasti laju pengkasarannya akan semakin cepat. Nah, ini juga akan diperlihatkan di kinetikanya ya, pengaruh dari ukuran-ukuran endapannya itu saat dia selesai terjadi pertumbuhan endapan. Jadi misalkan untuk saat T0 ini, saat waktu awal setelah pertumbuhan endapan semuanya selesai, baru pada waktu T saat terjadi overaging atau saat pemakaiannya di temperatur lebih tinggi sehingga nanti atom-atomnya itu akan bergerak atau berdifusi menjadi partikel yang lebih kasar. Nah, mungkin di sini tidak akan dijelaskan penurunan dari persamaannya ya. Jadi sebenarnya ada penurunan persamaan untuk kinetika pengkasaran ini, tapi kita langsung ke persamaannya yaitu seperti ini ya. Jadi R rata-rata, jadi ada ini R rata-rata pada waktu T, ini ya waktu T itu ya waktu saat kita ingin menghitung atau saat akhir percobaan ya, itu berapa kata-kata ukurannya. Jadi ukuran ini dan ukuran endapan-endapannya itu kita kata-katakan. Kemudian dikurangi ukuran kata-kata saat awal proses pengkasaran. Jadi sebelumnya kan masih banyak ya endapan-endapan, jadi setelah itu kita kata-katakan. Nah, jadi yang ini itu adalah merupakan laju dari pengkasarannya. Nah, yang ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju pengkasarannya terhadap waktu ya. Jadi nanti di plotnya ada seperti ini. Ini adalah yang bagian ini, RT rata-rata minus R0 rata-rata pangkat 3, dan ini terhadap waktu ya. Dia akan semakin meningkat ya biasanya terhadap waktu ya. Ya ini seperti ini. Jadi plot dari ini terhadap T itu akan memberikan garis lurus dengan kemiringan yaitu K ya.
Jadi tergantung seperti ini dan ini. Tentu saja yang kemiringannya lebih tinggi, maka laju pengkasarannya itu akan lebih tinggi ya, ini kemiringannya. K1, K2, dan K3. Nah, jadi proses pengkasarannya itu akan ditentukan oleh parameter K-nya ini ya. Semakin tinggi nilai K, maka proses pengkasarannya itu akan semakin tinggi coarseningnya. Ini kan semakin tinggi ya lajunya. Nah, K-nya itu akan dipengaruhi oleh ini koefisien difusi atau difusivitas atom B-nya itu, atom unsur pemadunya ya. Apa itu Cu untuk Al ataupun juga karbon untuk yang di Fe di dalam endapannya, di dalam matriks alfanya. Kemudian gamma itu antarmukanya ya, energi antarmuka dari alfa dan juga betanya di sini. Kemudian ini volume molar ya, biasanya tidak akan konstan ya. Kemudian C ini adalah konsentrasi yang tadi ya, konsentrasi ini sebenarnya. Konsentrasi unsur B-nya itu di dalam matriks alfanya itu yang berkesetimbangan dengan endapan berukuran tertentu ya, R tertentu atau ya intinya kerakutan dari unsurnya ya. Jika kerakutannya tinggi ya berarti nilai ininya akan tinggi. Jadi unsur yang lebih mudah larut di dalam matriks alfa itu dia akan lebih mudah untuk terjadi pengkasaran. Kemudian ya ini temperatur juga akan berpengaruh ya di sini. Akan berpengaruh, tapi dari sini nanti akan dilihat bahwa yang berpengaruh itu ya adalah yang bisa dilakukan ya, karena kan temperatur ini kalau di apa untuk aplikasi temperatur tinggi ini adalah temperatur operasi ya, kita tidak bisa mengubahnya kan. Temperatur operasi jika ingin efisiensinya tinggi ya pasti temperatur operasinya juga harus tinggi. Jadi ini yang sudah tertentu temperatur operasinya. Tinggal nanti ya jika ingin menurunkan kinetika pengkasarannya ya berarti kita mengubah ketiga hal ini. Ada pertanyaan silahkan. Untuk penurunannya saya kira tidak akan dijelaskan ya. Ya ini Halo Pak, untuk ya silahkan. izin bertanya Pak. Saya Atala Zaidan, 1121964. Nah, mungkin tadi bisa dicoba jelaskan lagi dikit nggak Pak terkait yang rumus tadi. Sinyal saya agak kurang bagus Pak. Tadi yang D itu apa Pak? D terus gamma gitu Ya Pak. oke. Penurunannya ya ini saya lanjutkan tadi ya. Penurunannya tidak akan ya ada di kuliah yang lain ya. Jadi tidak akan dibahas di sini. Ya kira-kira ya seperti ini ya. Sama seperti penurunan pertumbuhan endapan, jadi kita misalkan ukurannya R dan juga ada R1, R2, kemudian rata-ratanya, kemudian ada profil konsentrasinya, kemudian dari disfusinya dan juga yang lainnya itu bisa dihitung kekekalan masanya ya. Sehingga nanti didapatkan ya ini dari persamaan Gibbs-Thomson juga ini penyederhanaannya ya. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya tapi ya akan didapatkan nanti nilainya yang di sini. Nah, jadi yang D itu berdasarkan difusivitas ya. Jadi persamaan flux di sini D ini adalah difusivitas dari unsur yang ada di paduannya, unsur pemadunya ya, misalkan atom B di dalam matriks alfa seperti itu.
Kemudian di sini nanti akan ada gamma. Nah, ini keluarnya dari N ini XA itu ya, kesetimbangan dari atom B yang di dalam matriks kesetimbangan lokal alfa yang berkesetimbangan dengan endapan berukuran R1 misalkan. Atau di dalam matriksnya ya. Jadi kerakutannya intinya. Kerakutan atom B di dalam matriks alfa di sini. Itu asalnya dari ya hubungan Gibbs-Thomson ini kerakutannya. Kemudian gamanya ya ini juga dari ini ya gamma untuk jadi energi antar mukanya. Sebentar. Ya, jadi B itu difusivitas dari atom B di dalam matriks alfa ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Lalu saya Ya, mau ini. nanya satu lagi Pak. Ini kan tadi tuh kalau si yang beta yang kecil itu bakalan berdifusi ke beta yang lebih besar ya Pak. Itu tuh apakah nanti lama-kelamaan tuh kan ini kan bakal jadi kayak gini ya Pak yang bawahnya tuh Ya, Pak setelah ya betul. matriks beta. Tapi itu ukurannya juga kan masih agak beda-beda gitu ya Pak. Apakah mungkin Ya, nanti setelah sekian lama tuh bakal jadi satu semua gitu Pak, apa gimana? ya jadi akan terus membesar ya. Jadi kalau masih ada seperti ini ya jika temperatur dan waktunya dia mencukupi untuk terjadi pengkasaran selanjutnya ya. Karena kan ini tergantung jarak juga ya. Misal jarak di sini dengan ukuran di sini seberapa besar ya. Nah, kalau jaraknya misalkan seperti ini ya bisa saja nanti saat waktu quarseningnya itu dilanjutkan, di sini kan nanti pasti akan terjadi perbedaan gradien konsentrasi seperti ini. Karena perbedaan ukuran. Ya tentu saja ini nanti akan berdifusi juga di sini ke sini. Tapi ya ini nanti ya tergantung jaraknya juga ya. Nah, jadi lama-kelamaan ya ukurannya akan membesar, di sini akan membesar, ya ini kalau ini jaraknya terlalu jauh ya itu kan akan sulit juga terjadi pengkasaran. Karena kan difusinya harus dalam jarak yang sangat panjang ya. Nah, jadi intinya ukurannya akan semakin membesar saja jaraknya. Nah, jadi kalau yang di sini ya ini karena jaraknya lebih dekat, ya ini akan bisa membentuk yang lebih besar lagi ya. Jadi ini yang lebih besar, di sini lebih besar, ini hilang seperti itu. Jika kondisi temperatur dan waktunya itu ya mencukupi untuk atom-atomnya itu bisa berdifusi. Ya, apa sudah terjawab? Baik Pak, sudah terjawab Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. ada lagi yang ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Saya Abrar 125196066. Kalau untuk konstanta difusinya itu juga bergantung sama temperatur atau konstan gitu aja Pak? Ya, dia tergantung temperatur. Nah, jadi kalau kita lihat di persamaan ini, ini akan dibahas nanti ya. Kalau di persamaan ini kan ini akan tergantung dengan K ya. Untuk jika dia akan semakin tinggi, ya berarti kan nilai ini akan semakin tinggi, nilai ini semakin tinggi, ini semakin tinggi ya. Nah, temperaturnya kan justru akan semakin kebalikan ya. Jadi kalau lihat persamaan ini K-nya itu kan berbanding terbalik dengan temperatur ya. Artinya jika saat temperatur tinggi justru
nilai K-nya itu akan lebih rendah ya. Jika temperatur tinggi, K-nya itu akan lebih rendah. Nah, tapi dengan naiknya temperatur itu, dia akan mengubah juga nilai difusivitas ini. Ya, jadi kan sebelumnya sudah dibahas nilai difusivitas unsur B-nya itu akan semakin tinggi dengan naiknya temperatur ya. Jadi di sini juga walaupun ini dinaikkan, belum tentu dia akan K-nya itu akan turun ya, karena nilai difusivitas B di alfanya itu akan menjadi semakin tinggi di sini. Nah, justru malah kenaikan dari difusivitasnya itu lebih besar dibandingkan penurunan K ini terhadap temperatur ya. Jadi untuk temperaturnya diturunkan itu tidak akan mempengaruhi dari, ya maksudnya temperaturnya diturunkan itu tidak akan mempengaruhi dari coarsening ya, seperti itu mungkin. Atau nanti jika ingin kita mengatur kinetika pengkasarannya, temperaturnya itu dia tidak akan berpengaruh seperti itu. Tidak akan karena kan jika temperaturnya turun, kalau dari persamaan ini kan ininya juga akan, maksudnya jika temperaturnya naik, ininya juga akan turun ya. Nah, jadi itu tidak akan berpengaruh karena nilai difusivitasnya juga akan lebih tinggi seperti itu. Ya, jadi betul tadi ya, nilai temperaturnya itu akan mempengaruhi nilai difusivitasnya ini. Jadi jika ini naik, nilai difusivitasnya juga akan naik, sehingga nanti nilai K-nya itu akan semakin naik. Seperti itu. Jadi temperatur ini tidak bisa kita ubah-ubah ya. Seperti itu untuk menurunkan kinetika pengkasarannya. Ya, seperti itu sudah jelas. Jelas, Jadi Pak. Terima betul kasih, ya, Pak. nilai D-nya itu dipengaruhi juga oleh temperatur ya. Semakin dia tinggi, nilai D-nya itu akan semakin tinggi, sehingga nanti pengkasarannya itu akan semakin tinggi dengan naiknya temperatur. Ada lagi, silahkan. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Jalu 125.11.00 Ya, Jalu. Yang tentang termodinamikanya kan Pak itu apa sih namanya? XB alfa R1 lebih besar daripada XB alfa R2. Iya. Kalau misalnya X-nya diganti sama DG saya ngerti. Jadi kayak ada yang besar harus turun jadi yang lebih rendah kan Pak. Tapi kalau pakai kayak konsentrasi gini saya kayak gak bisa kelihatan gitu. Pas dia kecil tuh kenapa X-nya jadi besar gitu. Kalau diganti apa tadi? Jadi intinya sih Pak, kayak saya masih belum kebayang gitu. Kenapa kalau radiusnya kecil, si XB alfanya gede gitu. Iya. X-nya itu kan fraksi mol ya, atau kesetimbangan saat dia equilibrium ya. Jadi di sini yang ini ya, XB-nya itu. Di sini kan atom B, A ini B ya. Kemudian ya ini terhadap G-nya ya, terhadap energi bebasnya. Jadi XB-nya itu kan yang ini ya, yang ada di sini XB. Jadi kesetimbangannya ya, kesetimbangan saat dia secara lokal saat dia equilibrium yang kesetimbangan dengan matriks alfa ataupun nanti ini kan R1-nya ukuran beta ya. Jadi ini satu di sini, sebelumnya ini G alfanya energi bebas alfa ya. Lalu energi bebas R1. R1 itu kan yang ukurannya kecil ya. R1 yang ukuran kecilnya itu ada di sini, G betanya ini untuk R1.
Kemudian yang G beta untuk R2 kan ukurannya lebih besar ya, sehingga dia lebih stabil. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa dia akan semakin besar ukuran dia lebih stabil, artinya energi bebas Gibbs-nya itu lebih di bawah di sini. Cara kesetimbangannya. Jadi lebih di bawah dibandingkan yang R1 ini. Nah, karena dia kesetimbangan dengan beta ya. Jadi yang dimaksud kesetimbangan tuh ini adalah endapan yang mana ya? Ini endapan beta R2 yang lebih besar, ini endapan beta R1 yang lebih kecil. Kesetimbangan tuh yang ada di sekitar di sini itu adalah X ini ya, XB ini. XB alpha di R1. Kemudian di sini adalah XB alpha di sekitarnya di R2 yang bersetimbangan dengan endapan ukuran R2 beta. Nah, jadi dari kesetimbangan kan bisa kita lihat kalau yang ini itu akan memotong di sinilah kira-kira. Ada di sini, ini adalah XB alpha di dalam matriks alpha ya, di sini alpha yang berukuran R2. Kemudian yang ini itu akan kalau gambarnya bagus ya, ini akan ada di sini. XB yang alpha R1. Jadi ini kan lebih besar ya, semakin ke sini kan semakin lebih besar, jadi XB alpha R1 itu lebih besar daripada XB alpha R2. Jadi yang ini XBR1 itu lebih besar daripada XBR2. Jadi atom-atom unsur B yang berkesetimbangan lokal di sini itu lebih banyak dibandingkan yang ada di sini secara kesetimbangan. Nah, karena perbedaan gradien konsentrasinya itu ya nanti di sini lebih banyak ya, pasti ini akan berdifusi ke sana. Konsentrasi tinggi akan berdifusi ke konsentrasi yang lebih rendah. Gambarnya seperti yang sebelumnya ya. Coba saya share lagi. Jadi yang hubungan Gibbs-Thomson ini. Ya ini sama seperti ini ya. Gambarnya ini R1, R2 itu pasti akan ada di bawahnya ya. Karena kan dia ukurannya lebih besar, energinya lebih stabil ya, lebih rendah di sini. Nanti di plot atau di sinilah misalkan ini R2-nya, ini R1-nya. R1-nya ada di sini. Ini R1, ini R2-nya di sini. R2. Jadi R1-nya itu kan lebih besar dibandingkan R2. Atau dari persamaan ini bahwa konsentrasi ini itu berkebalikan dengan ukuran dari endapannya itu. Apa bisa difahami atau? Pengen nyimpulin aja Pak biar nggak salah paham gitu. Berarti si XB alpha-nya itu dilihatnya tuh dari interaksi si endapan beta sama alpha di kayak di perimeternya gitu ya, di ujung endapannya gitu ya Pak. Ya di sekitarnya yang sekitar kesetimbangan lokal ya. Ini ya di sekitarnya itu. Oh. Jadi endapannya berarti yang ada di sekitarnya ini. Karena kan dia kesetimbangan lokal ya. Kemudian yang ini juga yang ada di sini. Nah, mungkin nanti akan ada perbedaan ya. Misalkan ini betanya ya untuk kasus NIAL misalkan di sini yang kesetimbangan lokalnya itu akan menjadi alpha 1, nanti ini akan menjadi alpha 2. Konsentrasi kesetimbangan lokalnya itu akan berbeda ya. Misalkan yang alpha 1 itu GP John dulu, baru yang ini adalah theta double accent. Jadi yang berkesetimbangan dengan alpha 1 plus GP John, nanti ada juga alpha 2 plus theta double accent misalkan. Nah, jadi konsentrasi ini dan ini itu berbeda ya, kekarutan dari B
yang berkesetimbangan dengan GP Zone maupun X kekarutan dari atom B-nya itu yang berkesetimbangan dengan ini itu akan berbeda. Ya, jadi di sekitarnya di sini ya, X yang dimaksud dengan XB alpha R1 ini, yang berkesetimbangan dengan endapan dengan jari-jari ukuran R1, yang ini juga yang berkesetimbangan dengan endapan dengan jari-jari ukuran R2. Jadi di sekelilingnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, nah jadi nanti itu akan ya nanti akan konsepnya sama juga ya untuk menentukan yang alfa 1 kemudian menjadi alfa 2 dan yang lainnya. Baik, mungkin jika masih ada, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, untuk yang ini distribusi ukuran ya. Jadi di sini terlihat bahwa ada distribusi ukuran yang partikelnya wide itu berarti perbedaannya sangat jauh ya. Yang itu yang kotak ini itu akan lebih tinggi nilai K-nya atau slope-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang dia narrow ya atau distribusi ukurannya relatif merata. Jadi distribusi ukuran yang merata jika endapannya ini hampir sama ukurannya berarti kecepatan quartioning-nya juga akan semakin lambat ya. Tapi jika ukurannya di sini perbedaannya sangat besar, ya pasti perbedaan energi bebas chipnya juga akan besar ya. Nanti perbedaan gradien konsentrasi ataupun perbedaan konsentrasi di sekitar di sini dan di sini juga akan semakin besar sehingga nanti dia mempercepat dari proses pengkasarannya. Oke, ini mengenai distribusi. Kemudian tadi ya, selain dari ketiga tadi ya, distribusi temperatur sudah pasti ya, semakin tinggi temperatur maka kecepatan pengkasarannya juga akan semakin tinggi. Kemudian ini untuk yang endapannya misalkan gamma prime itu kan berbentuk kubikal ya, jadi dia tidak dalam bentuk R tapi dalam bentuk A ya. A itu adalah ukuran ininya, ukuran kubiknya ya, A di sini. A rata-rata dibagi 2. Jadi bukan R rata-rata pangkat 3, tapi bisa saja A rata-rata dibagi 2. Ini juga penurunannya sama seperti tadi ya, tergantung bentuk dari endapannya. Kalau tadi bentuk endapannya kita misalkan bentuk bola ya, sehingga R, kemudian nanti ada pangkat 3-nya, ini jika bentuk kubikal itu nanti A rata-rata dibagi 2. Kemudian T-nya juga dia akan memberikan garis lurus terhadap T pangkat setengah. Jadi ini hanya bentuknya berbeda ya pasti nanti kinetika pengkasarannya juga akan berbeda. Nah, kemudian di sini bisa terlihat kan dia digunakan di temperatur tinggi ya. Jadi dari 625 kemudian ke 775 itu akan semakin tinggi kinetika pengkasarannya. Semakin tinggi nilai K dan ini. Kemudian bagaimana cara menurunkan proses pengkasarannya. Ini sudah sedikit dibahas. Jadi berdasarkan persamaan ini kan yang menentukan adalah nilai K-nya, sehingga jika dia ya ini berbanding dengan nilai K-nya ya. Jika ini semakin tinggi, ya ini semakin tinggi. Untuk menurunkan yang ini lebih rendah, maka kita menurunkan nilai K-nya itu. Nah, tapi walaupun nilai K-nya itu bergantung dengan temperatur, tapi temperaturnya ini tidak bisa apa-apakan ya, tidak akan berpengaruh. Jadi yang bisa kita lakukan untuk menurunkan harga K-nya itu adalah menurunkan nilai ininya ini, ketiga parameter ini. Ya, ini di sini ada mengurangi energi permukaan atau energi gamanya ya, energi antar muka alfa dengan betanya.
Ini caranya adalah menurunkan ketidaksesuaian kisi antara endapan dengan matriksnya ya. Jadi unsur-unsur atau atom-atom tertentu kan dia akan, jika jari-jari atomnya lebih besar atau perbedaannya lebih besar dibandingkan matriks alfanya, atom dari unsur matriksnya, itu akan semakin besar energi antarmukanya ya. Jadi semakin besar regangannya itu, dia akan lebih mudah terjadi pengkasaran. Nah, jadi kira-kira ada jual belinya ya. Karena kan kalau kita ketidaksesuaian kisi juga kan bisa mengakibatkan penguatan juga ya. Tapi jika trade-off-nya saat dia terjadi pengkasaran, dia akan menjadi semakin besar pengkasarannya saat terjadi ketidaksesuaian kisi. Jadi unsur-unsur pembentuk endapan yang dapat menurunkan ketidaksesuaian kisi atau degree of mismatch-nya itu. Ya, jadi harus diperhatikan apakah kita ingin melihatnya kekuatannya ataupun nanti proses pengkasarannya itu akan seperti apa. Kemudian yang kedua, menurunkan harga ininya ya, kerarutan unsurnya tadi, alfa di dalam yang berkeseimbangan di sekitarnya itu. Jadi unsur-unsurnya ini yang dia masih rarut ya di dalam alfa di sini. Jadi unsur-unsur yang memiliki kerarutan di dalam matriks yang cukup rendah. Karena unsur-unsurnya itu belum tentu unsur B saja ya. Di sistem paduan yang sangat kompleks pasti kan ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan kerarutan dari unsur-unsur yang lainnya itu. Ya, jadi kita memilih tadi itu kerarutannya dalam matriks cukup rendah ya. Ini bisa dihitung atau dimodelkan juga, atau bisa dilihat juga dari diagram fasanya seberapa besar kerarutan dari unsur tersebut di dalam matriksnya itu. Kemudian menurunkan harga D beta, ya ini juga sama, dilihat kerarutannya ya. Misalkan C di dalam gamma ataupun D karbon di dalam alfa itu seperti apa. Termasuk juga ada pengaruh unsur-unsur lain itu, dia bisa juga mempengaruhi kerarutan C-nya itu di dalam alfa ya. Nah, jadi ya di sini memang lebih banyaknya dengan adanya pengaturan komposisi dari paduannya. Kemudian ini catatannya terhadap faktor temperatur ya. Jadi faktor temperaturnya itu tidak banyak berperan, karena kalau kita lihat di sini kan kalau ini dari rumus ini ya, K-nya itu adalah bagian ini, walaupun kita menaikkan T-nya itu, K-nya akan turun ya berdasarkan persamaan ini, tapi ternyata K-nya itu tidak turun ya, karena semakin tinggi temperatur, difusivitas dB alfanya juga akan semakin tinggi, sehingga nanti nilai K-nya itu akan semakin tinggi. Jadi penurunan yang tadi itu tidak sebanding dengan peningkatan harga D akibat peningkatan temperatur. Nah, jadi berdasarkan rumus ini ya, ini akan semakin tinggi dengan naiknya temperatur. Nah, ini tadi jika penurunannya seperti ini, tapi nilai dB-nya itu juga akan meningkat terhadap temperatur. Sehingga nanti, ini adalah C alfanya ya. Dia akan semakin meningkat juga terhadap temperatur, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ya harus diperhatikan mana yang paling optimumnya ya, dari pengaruh ini, dan juga nanti pengaruh nilai gamma-nya juga. Nilai gamma ini. Nah, ini contoh untuk di fase intermetalik gamma prime ya, Ni3Al, bagaimana cara mengurangi laju pengkasarannya. Nah, ini sebenarnya pengkasarannya di sini ya.
Jadi kan superalloy atau fasa intermetallic gamma aksen itu untuk yang generasi yang lebih baru itu penguatannya itu terjadi dalam bentuk endapan gamma prime yang berbentuk kubikal seperti ini, kemudian fraksi volumenya sangat tinggi ya, sehingga bisa terlihat seolah-olah yang ini lebih banyak ya volumenya. Padahal ini kan endapannya, gamma prime-nya, kemudian yang matriksnya itu yang di sekitarnya itu. Nah, untuk seperti ini ya proses pengkasarannya tidak seperti tadi ya. Ada yang besar, kemudian ada yang kecil, dia akan ke sini, yang ini menjadi besar, tapi untuk yang fraksi ukurannya sudah sangat rapat, seperti ini dia akan terjadi pengkasarannya itu dengan penggabungan endapan-endapannya ini ya. Jadi endapan di sini akan bergabung, membentuk endapan yang lebih melebar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan atau proses sudah terjadinya pengkasarannya. Coalescence, penggabungan ya, penggabungan dari endapan-endapannya, atau juga biasanya disebut rafting ya, rafting dari gamma prime-nya itu. Nah, kemudian ini contoh cara menurunkannya ya. Yang pertama yaitu biasa juga dengan menaikan kromiumnya itu dari 10% ke 37% ya. Awalnya kan nikel, kromium, titanium alloy, titanium Al. Jadi untuk dengan menaikkan kromium itu akan menurunkan harga kerarutan dari unsur alfanya di dalam matriksnya ya. Dan juga dia akan menurunkan regangan koherensi dari regangan koherensi dari endapannya itu. Karena ketidaksesuaian kisi dari kromium dengan Ni yang merupakan matriksnya itu lebih rendah ya, sehingga nilai gamma energi antarmukanya juga lebih rendah. Kemudian ya ini kobal ya, kobal juga sama, dia menurunkan regangan koherensi ya, karena nikel, kobal, kromium itu ukurannya relatif hampir sama. Kemudian ini menurunkan titik solvus itu, ya jadi dia bisa tahan di temperatur tinggi ya, dengan penambahan kobalnya itu. Sehingga dia menurunkan harga dari kesetimbangan C gamma-nya ini. Jadi kerarutan unsur dari Al-nya ya. Al-nya itu kan yang membentuk endapan Al dan Ti ya. Jadi kerarutan Al dan juga Ti-nya itu di dalam matriks gamma-nya itu lebih rendah. Sehingga dia akan cenderung membentuk endapan gamma prime di situ. Nah, ini ya yang disebut tadi ya. Pengkasarannya itu tidak terjadi yang ukurannya lebih kecil itu akan menjadi lebih kecil kemudian karut, tapi terjadi penggabungan atau coalescence dari endapannya itu ya, menjadi bentuknya yang semula kubik menjadi batangan. Nah, karena bentuknya itu yang paling optimum kan dia bentuknya kubikal ya, kubikal seperti ini, tapi karena dia berbentuknya menjadi batangan ya, dia akan terjadi penurunan kekuatan atau ketahanannya terhadap perayapan. Jadi kalau superalloy ya bilah turbin yang sudah digunakan beberapa kali ya, waktu operasinya sudah sangat tinggi, itu kan harus diganti karena nanti ukuran dari endapannya itu akan menjadi seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya apakah bentuk yang seperti ini tuh bisa diperbaiki lagi ya? Ini diperbaiki lagi menjadi seperti ini. Kira-kira bisa atau tidak ya? Secara teori bisa ya? Halo? Apa masih terdengar? Masih terdengar, Pak. Ya, jadi untuk bilah turbin ya turbin blade yang sudah digunakan waktu terbangnya sudah tinggi,
Kalau di hati struktur mikro ya akan terjadi seperti ini ya. Nah, apakah turbin blade-nya itu bisa digunakan kembali atau dengan heat treatment itu akan kembali seperti ini lagi atau tidak ya. Jadi itu secara teoretik itu bisa ya. Jadi dari sini kemudian kita solution treatment di daerah satu fasa gamma, kemudian di quenching, kemudian di aging lagi menjadi seperti ini. Tapi kan secara praktikal itu sulit ataupun juga tidak bisa ya. Karena kan saat dia sudah seperti ini, saat kita solution treatment ke daerah satu fasa gamma itu akan sulit juga menghasilkan semuanya langsung larut ya. Endapan-endapan ini akan menjadi larut menjadi gamma. Karena proses selain dari adanya non-equilibrium condition ya, jadi belum tentu semuanya bisa larut menjadi partikel gamma ini, ya sehingga nanti saat proses quenching dan juga proses aging-nya tidak akan menghasilkan yang sama seperti ini. Terutama untuk di pesawat terbang ya. Jadi terutama untuk kondisi di pesawat terbang, turbine blade itu kan merupakan suatu partikel yang sangat kritikal ya. Jadi kesalahan di situ atau terjadinya masalah kegagalan material di situ pasti akan mengakibatkan hal yang fatal ya, sehingga nanti turbine blade yang sudah masa pakai atau umur pakainya itu sudah habis itu ya tidak bisa di recycle lagi menjadi turbine blade yang baru ya atau yang bisa digunakan lagi. Baik ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu untuk yang penggunanya di temperatur tinggi, terutama untuk yang bagian-bagian yang sangat kritikal ya tidak bisa atau sangat sulit untuk menghasilkan dia kembali seperti semula di sini. Mungkin untuk yang bagian-bagian ataupun yang tidak kritikal itu bisa saja. Jadi setelah terjadi coarsening, dilakukan heat treatment lagi, dia akan bisa menjadi kembali seperti semula. Baik, untuk coarsening saya kira sudah cukup ya pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum kita lanjut ke detail mengenai transformasi fasa di paduan aluminium. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah dibahas ya bersamaan dengan teorinya mengenai perakuan panas aluminium, tapi di sini ada beberapa tambahan ataupun penjelasan yang membutuhkan penjelasan teoretikalnya terlebih dahulu. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi paduan dasar AL, terutama AL copper ya, paduan 2024 yang banyak digunakan untuk bodi pesawat terbang ya, bagian luarnya, itu mengandalkan penguatannya dari terbentuknya partikel penguat fase kedua ya, dibandingkan dengan penguatan yang lainnya ya. Karena kan ada beberapa penguatan yang lainnya, misalkan solid solution strengthening ataupun yang lainnya. Tapi yang paling utama ataupun penguatan yang paling besar itu dengan mendapatkan atau menggunakan penguatan fase kedua di sini atau precipitation hardening. Nah, kemudian ini contoh dari diagram fase kesetimbangan AL-CU ya. AL, kemudian ini persen CU-nya, kemudian endapan yang terbentuk adalah theta. Theta itu adalah AL2CU. Ini diagram fasanya ya. Kemudian ini adalah alfa, kemudian ini alfa plus delta. Jadi daerah yang bisa dilakukan precipitation hardening itu adalah daerah di sini ya. Batas di sini. Jadi kalau dari melewati batas ini ya akan sulit menghasilkan penguatan dari
precipitation hardening ya, karena tidak bisa di solution treatment di daerah satu fase alfa di sini. Ini kan alfa plus liquid ya. Ini kalau di solution treatment di sini ya menjadi liquid. Jadi yang bisa dilakukan precipitation hardening itu batasnya di daerah titik di sininya. Dan juga kemudian syarat yang lainnya itu kerarutannya ya. Kerarutan dari ini itu akan menurun terhadap terhadap temperatur. Nah, jadi yang diagram fasa aluminium dengan unsur-unsur yang lain yang seperti ini itu bisa diperkuat dengan precipitation hardening. Ini contohnya adalah pengklasifikasian dari paduan aluminium. Untuk yang dicor ini biasanya ya untuk ukuran-ukuran yang sangat kompleks, kemudian untuk ukuran-ukuran yang sangat besar ya, itu biasanya dicor, kemudian yang lainnya itu di wolf ya, ditempa. Jadi misalkan dari bentuknya slab aluminium ya, ataupun bentuknya billet dan rod yang lainnya, kemudian dilakukan rolling menjadi bentuk lembaran-lembaran ataupun ya plat-plat aluminium yang tipis atau blok-blok aluminium untuk dilakukan machining ataupun dilakukan pembentukan ya untuk bodi kendaraan ataupun untuk bagian luar pesawat terbang. Nah, itu dibagi dua menjadi non-heat treatable alloy dan juga heat treatable alloy. Jadi yang heat treatable alloy itu yang bisa diperkuat dengan membentuk fasa endapan. Contohnya ALCU ini. Yang pertama karena bentuk diagram fasanya seperti ini ya. Yang di kotak ini, kemudian ALCUMG, ALMGSI, ALZNMG, dan juga ALZNMGCU. Kemudian yang tidak bisa diperkuat itu ALMG dan juga ALMN-nya. Nah, jadi ALMG itu harus ada unsur-unsur yang lain yaitu SI, ALMN ada unsur lain yang itu ya sama juga mungkin SI juga. Nah, jadi pertanyaannya ya ini apa? Desainnya ya. Jadi yang copper itu seri 2, kemudian mangan itu seri 3, itu tidak bisa di heat treatable. Kemudian silikon juga ya. Magnesium itu juga tidak bisa, magnesium silikon ini bisa. Kemudian 7 itu bisa. Jadi 3, 4, 5 itu yang non heat treatable. Nah, jadi beberapa paduan AL yang mungkin diperkuat adalah tadi ya AL ya ini karena yang mungkin ya, ini masih disebut mungkin karena dilihat dari diagram fasanya ya. Seperti ini untuk ALMG itu kan sama seperti diagram fasa ALCU ya. Dia memiliki kerarutan terbatas di fasa alfa, di sini kerarutannya yang terbatas ya. Jadi betanya itu akan mengendap di daerah di sini. Jadi terbatas, kemudian dia akan menurun terhadap waktu, terhadap temperatur. Ini untuk ALMG ya. Jadi ini ya. Jadi mungkin diperkuat dengan precipitation hardening, tapi ternyata paduan AL seri 5 tadi atau ALMG itu termasuk paduan yang non-heat treatable. Jadi dia tidak bisa dilakukan perakuan panas atau tidak bisa diperkuat dengan membentuk endapan dari ALMG. Nah, jadi secara teori itu MG memiliki kerarutan yang tinggi dalam matriks AL ya. Jadi dia bisa larut di dalam matriks AL, kemudian memiliki kemiringan garis Solfus seperti ini. Jadi secara teori itu bisa dilakukan solution treatment ya. Nah, tapi secara praktiknya pengendapan-endapan yang kayak MG ini ya, endapan MG ya, endapan MG di dalam matriks AL dalam bentuk AL3MG2, jadi beta di sini adalah AL3MG2, itu sangat sulit terjadi ya secara kinetika. Jadi walaupun seperti ini saat kita heat treatment kemudian
dilakukan aging, itu secara kinetika itu sangat sulit membentuk endapan Al3Mg2 ya. Kecuali jika ditambahkan unsur lain, misalkan Cu, Si, dan juga Zn itu akan mengendapnya itu bukan sebagai Al3Mg2, tapi sebagai Mg dan Cu. Nah, jadi untuk Mg ya, kecuali ditambahkan Cu, itu akan menjadi CuMgAl2. Jadi endapan ini itu lebih mudah terjadi dibandingkan yang tadi Al3Mg2 ya. Jadi ini sangat sulit terjadi terbentuk endapannya. Kecuali jika ditambahkan unsur Cu dan Mg menjadi CuMgAl2. Kemudian ZnMg menjadi MgZn2. Ataupun MgSi menjadi Mg2Si. Jadi secara praktikal ya, jadi cara praktik berarti saat dilakukan percobaan, walaupun diagram fasanya seperti itu ya, ternyata untuk pengendapan dari Al3Mg2 itu sangat sulit terjadi. Kecuali jika ditambahkan unsur lain membentuk endapan yang ya ketiga-tiganya ya, bukan AlMg saja tapi Al, Cu, dan juga Mg. Untuk Si juga sama ya. ALSI juga secara teori ya dari sini kan terlihat bahwa akan terbentuk pengendapan Al dengan Si ya. Untuk Si itu tidak bisa sebenarnya alfa dan silikon ya. Jadi tidak ada endapan di sini. Tapi jika ditambahkan unsur yang lain misalkan Mg, itu akan terbentuk endapan Mg2 silikon. Ya, jadi seperti itu untuk yang lainnya juga sama ya. Jadi akan ini endapan-endapan yang mungkin terjadi di paduan-paduan tertentu. Untuk AlAg itu bisa paduannya Ag2Al, kemudian ini tadi yang CuAl2, dan ini untuk yang paduan besi ya, baja itu terbentuk endapan Fe3C atau sementet di sini. Kemudian ini gamma prime, tadi bentuknya kubik ataupun spherical. Nah, lalu ini terbentuknya unsur-unsur fase transisinya ya. Jadi kan yang AlCu itu endapan yang paling stabilnya adalah Al2Cu, tapi dia terbentuk dulu endapan atau fase-fase transisinya karena energi barrier untuk pembentukan fase transisinya itu lebih rendah ya dibandingkan langsung membentuk fase yang paling stabilnya. Ya, kemudian ini partikel penguat yang paling stabil adalah theta ya untuk AlCu, Al2Cu, tapi belum tentu memberikan penguatan yang paling tinggi. Penguatan yang paling tinggi itu diberikan oleh fase intermediate-nya yaitu theta double aksen dan juga theta aksennya. Jadi ini yang endapan yang stabilnya itu endapan yang inkoheren, tapi dilihat dari kurva kekerasannya itu terhadap waktu aging, di sini penguatan yang paling kuat itu diperoleh dari antara di sini ya, theta double aksen dan juga campuran dari theta double aksen dan juga theta aksen. Itu fase yang yang semi koheren dan juga yang koheren di sini. Nah, tapi memang penurunan kekuatannya lebih karena terjadinya coarsening ya. Jadi saat dia terjadi endapan yang paling stabilnya yaitu yang endapan inkoherennya itu dia sudah terjadi coarsening juga di situ. Kemudian fase-fase yang muncul saat aging juga tergantung dari temperatur agingnya. Jadi jadi sebelum terbentuk fase-fase yang stabil itu terbentuk dulu fase-fase intermediate ya yang metastabil, di pigeon, theta aksen dan juga theta double aksen dan juga theta aksen. Nah, ini adalah yang kesetimbangan
tadi ya. Jadi ini reaksi totalnya. Yang pertama itu alfa aksen itu saat dia dalam keadaan supersaturated ya. Jadi belum terbentuk endapan, baru setelah atom-atomnya berdifusi, atom unsur Cu-nya ya. Cu-nya berdifusi membentuk GP zone. Nah, ini yang berkesetimbangan lokalnya itu adalah alfa 1 ya. Jadi alfa 1 itu konsentrasi dari unsur Cu di dalam matriks alfa yang berkesetimbangan dengan endapan GP zone di sini. Kemudian kan setelah GP zone akan banyak atom-atom Cu yang berdifusi membentuk theta double aksen ya, sehingga kesetimbangannya juga akan berkurang ya, dari alfa 1 menjadi alfa 2. Cu-nya kan karena dia berdifusi dari sini membentuk GP zone ya, pasti di sini akan menjadi lebih rendah ya, yang alfa 2 itu. Kemudian ya dia dari sini membentuk theta aksen, kesetimbangannya juga berubah menjadi alfa 3. Dan alfa 4 itu yang berkesetimbangan dengan theta di sini. Kemudian ini garis solvus dari fasa metastabilnya ya. Jadi garis solvus dari fasa metastabilnya itu bisa kita gambarkan. Ini biasanya ada juga ya, digambarkan garis solvusnya itu seperti ini, garis putus-putus, itu yang fasa metastabilnya. Jadi untuk paduan ini, yang X ini garis solvus antara GP zone dengan theta double aksen. Ini antara theta double aksen dengan theta aksen, ini antara theta aksen dengan theta di situ. Jadi untuk jika temperatur agingnya ada di sini, itu berarti terbentuk semua fasa transisi ya. Jadi dari GP zone dulu terbentuk di sini saat waktu ini, kemudian saat waktu agingnya dilanjutkan, di sini itu akan terbentuk theta aksen, theta double aksen. Kemudian di sini akan membentuk theta aksen seperti itu. Nah, untuk temperatur, jika temperatur agingnya ada di sini, itu dia tidak terbentuk GP zone, tapi langsung terbentuk theta double aksen seperti itu. Jadi bisa ya, ini sama seperti untuk menentukan ini kurva time transformation temperaturnya ya, TTT-nya ini, yang ini. Jadi untuk temperatur ini, waktunya segini ya, kita bisa tahu mana saja fasa-fasa yang terbentuk untuk waktu aging tertentu. Nah, jadi ini sama seperti, ya hampir mirip seperti coarsening ya. Jadi saat dia terbentuk endapan yang lebih stabilnya yaitu theta aksen, jadi unsur-unsur yang ada di sini itu akan berdifusi ke sana ya, yang ada di sekitarnya itu. Yang alfa 2 itu konsentrasi unsur Cu-nya yang berkesetimbangan dengan endapan theta double aksen. Kemudian A3 yang berkesetimbangan dengan theta aksen di sini. Nah, kemudian dengan adanya yang ini kan lebih stabil ya, sehingga nanti akan ada gradien konsentrasi seperti ini kan, karena di sini kan lebih besar dibandingkan yang lebih di sini, sehingga nanti akan ada difusi dari Cu-nya itu ke sini. Jadi setelah terbentuk ini, yang ini itu akan mengecil dan juga akan larut ya. Jadi fasa-fasa yang ada di sini, misalkan theta double aksen, kemudian saat melewati waktu di sini, itu akan mulai terbentuk pengintian dari theta aksen, kemudian ini akan semakin besar, ya ini akan semakin mengecil. Semakin mengecil, dan ini akan semakin membesar. Kemudian ya ini matriks yang berkesetimbangan dengan endapan theta double aksen itu A2, itu memiliki kandungan Cu yang lebih banyak ya. Lebih banyak dibandingkan endapan theta aksen. Dibandingkan A3 ya. Ya ini yang ini pasti lebih paling banyak, kemudian A2 berkurang karena membentuk GP zone, kemudian A2 berkurang karena membentuk theta double aksen, kemudian berkurang lagi menjadi alfa 3 karena membentuk theta aksen.
Ya ini transformasinya ya, ini ya bisa kalian lihat saja ya nanti untuk gimana temperatur agingnya T4, misalnya ini T4 ya, T4 kemudian T1 itu seperti apa, T2 seperti apa, T3 seperti apa, dan T4 seperti apa ya. Yang di sini pasti apa alpha aksen yang super saturated, kemudian ini alpha 1 plus GP zone, ini alpha 2 plus theta double aksen, ini alpha 3 plus theta aksennya, kemudian alpha 4 plus theta untuk di waktu di sini. Untuk yang lainnya saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi untuk temperatur lebih tinggi T3, GP zone itu tidak akan terbentuk. Agingnya juga di temperatur T5 di sini ya mulai terbentuk theta double aksen. Ini langsung ke alpha 2 ya, karena alpha 2 itu yang berkesetimbangan dengan theta double aksen. Ya notasinya sebenarnya bisa bisa berbeda, bisa alfa yang lain ya, tapi untuk menyeragamkan alfa 1 itu yang berkesetimbangan dengan GP zone, alfa 2 itu berkesetimbangan dengan theta double aksen seperti itu. Untuk yang lainnya saya kira sudah cukup jelas ya. Nah ini adalah diagram fasanya yang sudah ada bagian dari garis solvus dari metastabilnya ya. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk paduannya Al4Cu yang ini, titik di sini, dan titik di sini itu berapa temperaturnya. Itu bisa kita prediksi apa saja transformasi fase yang berlangsung ya. Misalkan jika agingnya di bawah 180 derajat Celcius, jadi kalian plot di sini 180 derajat Celcius, kemudian di plot titik komposisinya ketemu di sini, berarti di bawah sini itu akan terbentuk GP zone terlebih dahulu. Jadi transformasi fase atau reaksinya dari alpha aksen menjadi alpha 1 plus GP zone. Kemudian setelah itu akan berubah ke sini ya semuanya. Alpha 2 dan seterusnya. Untuk di antara 180 dan 240 di sekitar sini dia tidak terbentuk GP zone ya, karena ini kan garis solvus GP zone-nya, yang ini kan langsung ke theta double aksen. Jadi dari sini langsung dari alpha aksen itu langsung berubah menjadi ini ya, alpha 2 plus theta double aksen. Ya, jadi ini harus diingat ya jika ditanyakan apa transformasi fase yang berlangsung di temperatur saat agingnya T180 sampai 240 ya. Jadi ini ya yang transformasi yang berlangsungnya itu. Kemudian saat yang lainnya juga sama seperti ini, dan di temperatur yang lebih tinggi itu terbentuknya langsung dari alpha aksen menjadi alpha 4, dan ini yang fase stabilnya yaitu Al2C tadi. Ya, kemudian ini bentuk-bentuk endapannya ya. Sebelumnya sudah dibahas bahwa GP zone adalah endapan yang koheren, kemudian dia theta double aksen juga masih koheren di semua sisinya, theta aksen dia semi koheren, dan juga theta itu adalah endapan yang inkoheren. Jadi semakin lama waktu aging dia akan semakin berkurang koherensinya. Kemudian ya kita lihat satu-satu, ini GP zone itu koheren di semua sisi, koheren di semuanya ya. Dia hanya ada clustering dari atom-atom unsur pemadunya, sehingga distorsinya itu tergantung dari unsur-unsur pemadu yang ditambahkan di matriksnya itu. Ya, ini contohnya bentuknya seperti ini ya kira-kiranya. Kemudian saat semakin banyak atom-atom yang berdifusi membentuk endapan, fase theta itu dia masih koheren di semua sisinya ya. Bentuk dari struktur kristal dari Al kan FCC ya. Jadi ini juga dia masih tetap FCC, dan juga dia berdifus atau bersubstitusi Cu-nya itu ada di sini ya. Di bentuk yang tidak
mempengaruhi dari struktur kristalnya ya. Jadi struktur kristal Cu kan sama ya, FCC juga. Jadi saat dia membentuk endapan, dia bisa membentuk endapan yang koheren di sini. Kemudian tapi jika setelah semakin banyak atom-atom yang berdifusi membentuk endapan ya, yang berdifusi membentuk endapan berarti kan ini kan di sini itu lebih banyak ya. Kalau dia di muka kubus itu berarti kan dia terbaginya hanya 2 ya, antara atom sini dengan atom yang di sebelahnya. Sehingga komposisi Al dengan Cu-nya itu lebih banyak Cu-nya di sini ya. Sehingga ya ini bentuknya akan seperti ini karena apa? Cu-nya ada di muka kubusnya itu, berarti dia akan mengubah koherensi di bagian ini ya. Di bagian ini dia akan berubah koherensinya dibandingkan bagian yang tetangganya. Sehingga ini yang disebut koheren ya, semi koheren di sini. Theta aksennya ini. Kemudian ya semakin lama atom unsur-unsur pemadunya bercampur ya akan menjadi fase yang stabilnya itu Al2Cu ya. Jadi satu atom dua atom Al dan juga satu atom Cu di situ. Nah, jadi nanti bentuknya itu akan dia sudah stokiometri seperti ini endapannya, tapi bentuknya itu akan tidak koheren terhadap matriksnya ya. Jadi bentuknya sudah seperti ini, tapi terhadap Al di sini matriksnya itu di semua sisi itu tidak koheren ya, karena cukup banyak terjadi regangan atau perbedaan parameter isi di situ. Jadi itu apa bentuk kristalnya ya. Semakin ke sini semakin banyak Cu-nya, yang semakin stokiometri menjadi Al2Cu. Nah, kemudian ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa energi barrier untuk pembentukan dari sini ke sini itu lebih tinggi seperti ini, sehingga sangat sulit untuk terbentuk langsung ya. Nah, lalu energi barrier untuk membentuk fase transisinya itu lebih rendah, sehingga nanti akan lebih mudah dulu terbentuk fase transisi dibandingkan fase yang lebih stabilnya. Jadi transformasi fase ke fase intermediate-nya itu lebih mungkin dibandingkan transformasi langsung ke fase stabilnya. Alasannya karena energi barrier atau energi aktivasi pembentukan dari fase transisinya itu lebih kecil dibandingkan yang ini langsung ke fase yang paling stabilnya itu. Nah, ini skematik diagram energi bebas terhadap komposisinya ya, untuk temperatur 130, ini 130, ini dari titik-titiknya ya. Jadi ini yang paling tidak stabil ya, yang awal mula terbentuk GP zone, kemudian yang paling bawah itu yang bentuk paling stabilnya. Sehingga kalau kita plot di sini ke sini, ya ini titik yang ini adalah ke alfa 4 ya. Alfa 4 ada di sini, kemudian yang GP zone itu alfa di sini. Jadi alfa 1, di sini alfa 1, di sini alfa 2, itu alfa 1 lebih besar konsentrasi Cu-nya ya. Kemudian alfa 2 menjadi semakin lebih kecil dan semakin lebih kecil di alfa 4. Ya, jadi ini yang berkesetimbangan dengan GP zone seperti itu ya. Seperti tadi, kemudian alfa 2 itu yang berkesetimbangan dengan theta aksen. Jadi misalkan ini endapan theta double aksen, unsur-unsur apa kesetimbangan yang ada di sekitarnya itu dinamakan dengan alfa 2 di sini. Konsentrasinya. Ya, konsentrasinya ada di sini yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa 1. Ya, jadi yang karena apa struktur kristalnya sama lalu kurva energi bebas yang sama, maka ini pembentukannya atau dekomposisinya disebut spinodal ya. Spinodal decomposition. Kemudian yang lain ya ini
kerarutannya semakin menurun ya, dari alfa 1 kemudian ke alfa 4 itu kerarutannya semakin menurun. Ya, jadi artinya ya sudah dijelaskan alfa 1 konsentrasi unsur terlarutnya lebih tinggi, kemudian alfa 2 lebih rendah. Jadi matriks konsentrasi unsur terlarutnya dari matriks yang berkesetimbangan dengan endapan GP-John. Seperti itu. Ya, oke ya, paham ya. Jadi alfa 1 itu seperti itu apa penjelasannya ya. Jadi konsentrasi dari unsur Cu-nya yang berkesetimbangan, yang unsur Cu yang di dalam matriks alfa yang berkesetimbangan dengan endapan GP-John. Seperti itu. Itu arti dari alfa 1. Kemudian ini pengaruh temperatur aging terhadap kekuatan dan juga kekerasan ya. Ini juga sudah ya ini temperatur aging sudah sempat dibahas ya. Ini T1 yang di sini temperaturnya lebih tinggi itu T3 ya. Jadi temperatur T3, kemudian T2 dan T1 ini ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi belum tentu temperaturnya lebih tinggi itu menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi. Tapi bisa dilihat ada beberapa faktor ya yang menentukan. Jadi di sini kalau kita lihat T1 itu lebih kuat dibandingkan T2 dan juga T3. Ya, jadi seperti ini ya. Yang temperaturnya lebih rendah itu menghasilkan peak of hardness yang lebih tinggi. Sedangkan temperaturnya lebih tinggi 190 itu menghasilkan peak of hardness yang lebih rendah. Nah, jadi ini pengaruh dari temperatur ya. Jadi saat temperatur tinggi itu pengintiannya lebih sulit ya. Tidak terbentuk semua fase transisi, tapi waktu untuk pengintian fase transisi penguatnya itu lebih cepat. Jadi di sini kita bisa lihat waktu untuk mencapai peak of hardness-nya itu lebih rendah ya dibandingkan yang ini. Jadi di sini kan aging time-nya itu kurang dari 1 hari ya. Ini satuannya hari. Jadi di sini saat temperaturnya lebih tinggi itu waktu untuk pengintian fase transisinya yang penguatnya itu lebih cepat dibandingkan yang ini ya. Dia harus terbentuk dulu GP-John, kemudian waktunya itu lebih lama. Waktu untuk mencapai peak of hardness-nya ya. Ini bisa kalau ini 10 hari berarti di sini lebih dari 10 hari. Nah, kemudian pada temperatur rendah itu pengintiannya lebih mudah karena bisa terbentuk GP-John. Nah, karena terbentuk GP-John terlebih dahulu, kemudian theta double aksen, maka nanti bisa didapatkan peak of hardness yang lebih tinggi ya di sini dibandingkan yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, tapi waktunya itu waktu untuk pengintian fase transisi penguat atau theta aksennya yang ini itu lebih lama. Nah, jadi di sini diperlukan optimasi bagaimana menentukan temperatur aging dan juga waktu agingnya ya, sehingga didapatkan kekuatan yang optimum di situ. Nah, bisa saja untuk cara yang lainnya dengan melakukan double aging ya. Jadi ada juga bisa melakukan double aging. Jadi aging yang pertama itu di temperatur yang lebih rendah. Jadi temperatur yang lebih rendah terlebih dahulu sehingga nanti terbentuk fase-fase endapan transisi terlebih dahulu ya. Jadi GP-John itu bisa terbentuk terlebih dahulu. Jadi untuk membentuk fase transisi ya. Kemudian selanjutnya di quenching baru di aging lagi ya. Jadi di aging yang kedua itu temperatur yang lebih tinggi sehingga nanti fase-fase transisinya itu bisa tumbuh dengan lebih cepat ya. Jadi ini untuk membentuk peak of hardness-nya lebih cepatnya. Lebih cepat. Jadi bisa saja ada modifikasi dari
perakuan panasnya ya, dengan melakukan double aging ataupun perakuan panas yang lainnya untuk mendapatkan kekerasan yang lebih cepat ya. Nah ini contohnya, tapi walaupun begitu kan biasanya ada kriteria tertentu ya. Nah di kriterianya misalkan di sini ya, jika kita ingin kriteria dari paduan yang akan digunakannya itu mempunyai kekuatan atau yield strength di sini ya, sekitar ini. Jadi kira-kira berapa suhu aging mana yang harus dipilih ya di sini. Nah, ini adalah kurva dari yield strength-nya terhadap aging time-nya ya di sini. Nah, kira-kira di sini mana yang paling optimum ya? Kalau ini kan yang ini dia menurun itu sudah terjadi overaging, kemudian yang ini juga biasanya suhunya itu terlalu rendah ya, sehingga waktunya itu sangat lama di sini untuk mencapai peak of hardness-nya itu. Jadi di sini waktunya itu sangat lama ya, berarti walaupun dia ada di sini ya, saat mencapai peak of hardness-nya itu terpenuhi kriteria ini, dia masih lebih rendah. Kalau ini yang 260 itu terlalu tinggi ya, sehingga dia tidak melampaui peak of hardness dari spesifikasi yang diinginkan. Jadi antara 1 di sini dan 2 di sini ya, kira-kira mana yang dipilih ya? Yang 1 atau yang 2? Dua-duanya kan memenuhi kriteria ya, di atas dari yield strength yang diinginkan. Halo? Yang bawah ya Pak. Yang 1 ya? 1 ya. Yang 1 ini karena dia lebih cepat ya. Jadi walaupun dia lebih rendah dari ini, tapi dua-duanya masih memenuhi kriteria ya. Ini kan yang ini lebih rendah temperaturnya sehingga peak of hardness-nya kan lebih tinggi. Nah, tapi karena kita ingin kriterianya ada di sini, berarti antara 1 dan 2 ini sudah memenuhi. Tapi yang 1 ini dipilih karena waktu untuk aging-nya itu lebih cepat ya. Nah, jadi dipilih yang 1 di sini. Yang temperaturnya adalah 190 ya. Nah, jadi itu kira-kira untuk menentukan temperatur aging yang maksimum ya. Nah, kemudian ini juga sudah dibahas untuk menentukan temperatur solution treatment-nya ya. Jadi untuk melakukan solution treatment-nya itu secara praktikal itu biasanya ada di sekitar temperatur eutectoid di sini ya. Karena kalau dia lebih atas itu bisa saja terjadi adanya non-equilibrium solidification ataupun ya dalam keadaan non-equilibrium ya, sehingga nanti dia akan garis ini bisa saja karena dalam keadaan non-equilibrium ya, pemanasan ataupun pendinginannya kan sangat cepat. Kalau ini diagram ini kan dibentuknya saat keadaan stabil, pemanasan dan pendinginannya itu sangat-sangat lambat. Sehingga jika ada di sini itu kemungkinan dia ini garis ini bergeser sehingga daerah di sini itu akan terbentuk liquid ya di sini. Saat dia terbentuk liquid di sini ya, saat dia pendinginan dia akan berbentuk struktur eutecticnya. Jadi seperti liquid kemudian diturunkan di sini terbentuk eutectic alpha dan juga plus beta. Jadi itu yang tidak kita inginkan ya saat solution treatment di sini terbentuk liquid di sini. Nanti akan terbentuk struktur eutectic yang ya dia akan mengurangi kekuatannya ya, karena yang kita inginkan kan strukturnya yang endapan beta saja. Endapan beta yang terdistribusi merata di dalam matriks.
Nah, mungkin ini contoh apa ya? Saya share sound-nya dulu ya. Ini contoh Wondered what makes modern life penggunaan possible? aluminium ya. How our cities could grow? How cars became so efficient and safe? Aircraft light and strong? What helped put man into space? None of this would have been possible without aluminium, whose properties make it perfect for the thousands of products we use every day. Ya, jadi penggunaan aluminium itu tidak hanya di pesawat terbang, tapi untuk kendaraan-kendaraan masa depan ya, untuk terutama yang membutuhkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi ya, karena logam aluminium kan densitasnya rendah sehingga nanti untuk agar berat dari mobilnya itu lebih rendah ya, lebih banyak nantinya For digunakan paduan aluminium has aluminium. been used to construct landmark buildings from the Burj Khalifa in Dubai Sama juga to untuk the Esplanade konstruksi ya, in Singapore. It's used karena for dia lebih airplanes and ringan, dia transportation juga systems around the banyak world, digunakan untuk from the Dubai konstruksi. Metro to the Shinkansen in Japan. Most major car manufacturers use parts made with our metal. Ya, kemudian ini perakuan panasnya ya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu ya, ini anil itu kadang dari pabriknya ya sudah dilakukan annealing agar dia lebih lunak. Nah, ini contohnya adalah T1, T2 dan T3 itu waktu solution treatment-nya ya. Apakah dia setelah itu dilakukan core working untuk menghasilkan tempat-tempat untuk pengintian ya. Tempat-tempat untuk pengintian heterogen, kemudian ada juga natural aging, itu berarti agingnya itu di temperatur kamar saja sudah cukup ya, ataupun di temperatur artificial aging ya dengan larutan tertentu. Jadi itu klasifikasinya ya. Biasanya T itu disebutnya temper, tapi sebenarnya itu adalah waktu dari agingnya ya. Ini kira-kira contoh videonya ya. Jadi bagian-bagian yang akan dilakukan solution treatment itu di dalam rak ya, digantung, kemudian di solution treatment dalam furnace, baru biasanya tangkinya itu ada di bagian bawahnya untuk pendinginan cepat. Lalu biasanya belum tentu pendinginnya belum tentu dengan air ya, bisa saja sudah diatur di temperatur tertentu ataupun dengan larutan aging, larutan quenching yang lainnya. Baru setelah itu dilakukan aging di furnace. Ya, jadi dia dimasukkan ke furnace-nya yang ada di atas, solution treatment. Baru di quenching di bawahnya, bisa polimer yang hot water atau cold water. Baru dia dicelupkan, baru setelah itu dibersihkan terlebih dahulu dan juga nanti langsung di aging ya di furnace. Ya, ini di sini atau bisa juga di natural aging di suhu ruangan juga bisa juga. Ya, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk modul 6 ini. Nanti kita lanjutkan besok dengan precipitation free zone.